Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau membawakan presentasi dengan judul Kurikulum dan Fungsinya dalam Pendidikan. Saya Ahmad Jaki Habibi, bareng rekan saya Jaki Ahmad Jauhari dan juga Haditya Yuda Pambudi yang berperan sebagai penerjemah bahasa isyarat untuk teman-teman tuli ya. Kami dibimbing oleh Bapak Dr. Muhammad Andriana Gopar, MMPD ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, yang pertama itu di atas ada pendahuluan ya. Nah, pendahuluan. Nah, langsung kita bacain ya. Nih di sini ada kurikulum adalah bagian penting dalam pendidikan sebagai peta perjalanan belajar yang memberikan arah bagi guru, siswa, dan sekolah. Kurikulum harus diperbarui secara berkala agar terus relevan dengan tantangan zaman dan membentuk karakter serta keterampilan peserta didik secara optimal. Ya. Jadi kalau disimpulin, kurikulum itu kayak kompasnya pendidikan. Dia yang ngarahin guru ngajar apa siswa belajar apa, dan di sekolah mau dibawa ke arah mana ya. Kalau gak ada kurikulum, proses belajar bisa berantakan karena gak punya pedoman yang jelas. Nah, makanya kurikulum harus terus diperbarui biar bisa ngikutin perubahan zaman ya. Zaman sekarang kan udah beda banget ya, teknologi makin maju, dunia kerja juga berubah. Jadi kurikulum harus bantu siswa ngembangin karakter, keterampilannya, dan pengetahuannya biar menghadapi dunia nyata, bukan cuma hafalin teori aja ya. Oke. Nah, di sini ada pengertiannya ya. Pengertiannya akan dijelasin oleh rekan saya Jaki Ahmad Jauhari. Kepada beliau dipersilakan ya. Baik, yang pertama adalah pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rencana dan pedoman kegiatan belajar mengajar yang meliputi materi, metode, pembelajaran, tujuan, dan evaluasi. Kurikulum memastikan proses pendidikan berjalan terstruktur demi menghasilkan peserta didik yang berpengetahuan dan berkarakter baik. Kalimat ini intinya ngejelasin kalau kurikulum ini tuh rencana besar pendidikan. Di dalamnya udah ada semua hal yang penting buat mengatur proses belajar, kayak apa yang mau diajarin, gimana caranya, dan apa tujuan akhirnya. Jadi kurikulum tuh semacam blueprint atau rancangan utama supaya guru dan siswa punya arah yang sama. Tujuannya biar hasil akhirnya nggak cuma pinter di kepala, tapi juga punya karakter yang baik dan nilai moral yang kuat. Oke guys, sekarang mah pakai kacamata ya biar keren lah. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi kurikulum umum ya yang di atas ini. Nah, para ahli mendefinisikan kurikulum sebagai rencana sistematis yang mencakup tujuan, isi, dan cara pembelajarannya. Juga sebagai pengalaman belajar yang dirancang untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Nah, ini ya di atas. Nah, yang ini. Nah, saya akan jelasin ya. Nah, di sini jelasin lebih dalam ya. Menurut para ahli, kurikulum itu bukan cuma daftar pembelajaran, tapi juga rencana pembelajaran yang disusun dengan sistematis. Artinya, semua kegiatan belajar yang di kelas, praktek sampai kegiatan di luar kelas, semuanya bagian dari kurikulum. Tujuannya biar siswa gak cuma dapat teori, tapi juga dapat pengalaman belajar yang nyata buat bantu mereka tumbuh secara maksimal ya. Nah, di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Jaki Ahmad Jauhari ya. Pada beliau dipersilakan. Baik, materi selanjutnya perkembangan makna kurikulum. Makna kurikulum berubah dari hanya daftar pelajaran menjadi konsep yang luas meliputi tujuan, isi, metode, media, dan evaluasi. Di Indonesia, kurikulum mengalami berbagai perubahan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan zaman. Nah, dari materi yang di atas saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Kalau dulu
orang menganggap kurikulum cuma daftar mata pelajaran doang kan, kayak jadwal pelajaran biasa, tapi sekarang kurikulum itu udah jauh lebih luas. Dia udah mencakup tujuan pendidikan, isi, materi, cara mengajar, media belajar, dan juga sistem penilaiannya. Makanya di Indonesia kurikulum sering berubah, toh kan? Dari zaman dulu sampai sekarang kita udah ngalamin banyak banget nih kurikulum yang berubah. Dari kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, KBK, KTSP, Kurketilas, dan sekarang kurikulum Merdeka. Tujuannya apa sih? Supaya sistem pendidikan kita selalu update dan relevan sama perkembangan zaman. Oke guys, kembali lagi bersama saya ya. Kita akan menerangkan materi dari slide selanjutnya ya, yaitu kurikulum ya, konsep kurikulum yang di atas ini. Nih, saya jelas bacain ya yang di atas. Kurikulum adalah rancangan yang mengatur apa yang harus dipelajari, bagaimana pembelajaran dilakukan, dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga pembelajaran dapat terarah dan tidak kacau ya. Ini penjelasan di atas. Nah, ini akan saya jelasin lagi ya di bawahnya nih. Saya akan jelasin. Nah, intinya kurikulum itu kayak rencana kerja buat dunia pendidikan. Dia yang ngatur apa yang dipelajari, gimana cara belajarnya, dan tujuan akhirnya apa. Dengan adanya kurikulum, pembelajaran jadi gak sembarangan. Guru punya pedoman, siswa punya arah, dan semuanya bisa fokus pada tujuan hasil belajar yang diharapkan. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang tadi, Zaki Ahmad Jauhari. Kepada beliau dipersilakan ya. Oke. Baik, slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya yaitu kurikulum sebagai rencana sistematis. Apa sih kurikulum? Kurikulum sebagai rencana sistematis berarti seluruh isi dan kegiatan pembelajaran diatur dan disusun dengan rapi untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, saya akan menjelaskan yang tadi ya secara lebih jelasnya lagi. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi gini nih ya, semua yang ada di dunia pendidikan itu gak asal jalan. Semua udah disusun rapi dan dalam kurikulum, biar kegiatan belajar bisa berjalan sesuai dengan arah dan target yang sesuai. Kayak guru gak asal ngajar, siswa gak asal belajar. Semuanya punya tujuan yang jelas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Zaki Habibi. Padanya saya persilakan. Oke guys, kita kembali lagi ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum sebagai pengalaman belajar ya, yang di atas ini nih. Nah, saya bacain ya. Di sini ada bacaan ya. Selain materi pelajaran, kurikulum mencakup semua pengalaman peserta didik seperti kegiatan ekstrakurikuler dan sikap sosial yang membentuk karakter dan keterampilan secara menyeluruh ya. Nah, di sini saya akan jelaskan lagi ya biar kalian makin paham. Nah, ini penting banget ya. Belajar itu gak cuma dari buku doang. Semua pengalaman yang siswa dapat di sekolah, kayak ikut ekskul, kegiatan sosial, kerja kelompok, itu juga bagian dari kulum. Kunaon cenah Kang Jaki? Karena dari situlah siswa bisa mengembangin karakter, kepercayaan diri, dari soft skill bakal kepake di dunia nyata. Jadi intinya mah belajar dari pengalaman ya. Nah, slide selanjutnya itu ada kurikulum sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya kembali, Zaki Ahmad Jauhari ya. Kepada beliau dipersilakan. Baik, selanjutnya yang di atas ya, yang berjudul kurikulum sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan. Nah, akan saya jelasin nih. Kurikulum sebagai alat mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang beriman, berakhlak, mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Nah, jadi saya jelasin lagi nih ya biar sekalian paham. Kurikulum juga bisa dibilang sebagai alat buat mencapai tujuan pendidikan nasional ya. Buat kurikulum siswa diarahkan supaya tumbuh jadi pribadi yang beriman, cerdas, dan bertanggung jawab. Intinya apa sih Bang Jaki?
Intinya biar mereka nggak cuma siap kerja, tapi juga siap hidup di masyarakat dengan karakter yang baik. Nah itu ya. Nah selanjutnya saya kembalikan lagi ya kepada Kang Ahmad Zaki Johari. Saya? Ahmad Habibi. Ahmad Zaki Habibi. Ahmad Zaki Habibi ya. Oke, that's good. Oke guys, kembali lagi dengan saya ya, Ahmad Zaki Habibi. Di sini saya akan menjelaskan ya yang nomor 3, fungsi kurikulum dalam pendidikan. Nih yang di atas ini nih. Nah, saya akan bacakan ya di dalam PPT-nya ini katanya gini. Kurikulum berfungsi bagi guru, siswa sekolah, dan masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan yang terarah dan terukur. Nah, di sini saya akan jelasin nih apa maksudnya Kang Zaki. Saya jelasin. Nah, di sini dijelasin kalau kurikulum punya banyak fungsi. Buat guru, kurikulum itu kayak paduan mengajar. Buat siswa, kurikulum jadi arah belajar. Dan buat sekolah, kurikulum itu dasar buat ngatur jadwal kegiatan dan fasilitas pendidikan. Kalau semuanya jalan sesuai kurikulum, pasti lebih terarah dan kualitas pendidikan bisa terus meningkat ya. Nah, seperti itu ya guys. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kembali ya, Zaki Ahmad Johari. Kepada beliau dipersilakan. Baik, slide selanjutnya yaitu tujuan dan implementasi kurikulum. Tujuan umum kurikulum apa sih? Ya, tujuan kurikulum adalah membantu siswa mengembangkan potensi maksimal dan mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan bermasyarakat. Nah, yang tadi dalam teks dalam PPT itu, dia kan saya jelaskan lagi ya lebih detail ya. Ya, tujuan umum utama kurikulum itu simpel banget. Biar siswa bisa mengembangkan potensinya sebaik mungkin. Gak cuma soal nilai akademik, tapi juga soal mental, karakter, dan kemampuan sosialnya. Kurikulum juga nyiapin siswa buat terjun ke masyarakat, biar mereka bisa beradaptasi, kerjasama, dan punya tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Zaki Habibi. Kepadanya saya persilahkan. Oke guys, kerasa ya udah sampai ke kesimpulan ya. Di sini bagian saya ngejelasin kesimpulan ya. Yang di atas ini ada kesimpulannya, tulisannya itu adalah kurikulum adalah jantung pendidikan yang memandu proses pembelajaran agar berjalan sesuai tujuan dengan perubahan yang mengikuti kebutuhan zaman. Kurikulum memastikan pembentukan generasi masa depan yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Ya, saya jelasin lagi. Jadi singkatnya, kurikulum itu memang jantungnya dunia pendidikan. Tanpa kurikulum, pendidikan gak bakal punya arah yang jelas. Kurikulum gak cuma ngatur apa yang dipelajari, tapi juga nentuin gimana cara belajar dan tujuan akhirnya apa. Dan karena zaman terus berubah, kurikulum juga harus ikut berkembangan zaman ya, biar gak kudet. Harapan dengan kurikulum yang baik, pendidikan kita bisa lahirin generasi yang pintar, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan ya. Sekian, oke. Presentasi yang tadi dari kelompok 1 tentang kurikulum dan fungsinya dalam pendidikan ya. Terima kasih banyak buat dosen kami, Bapak Dr. Muhammad Andriana Gopar, MM, MPD ya, dan teman-teman yang udah nyimak sampai akhir ya. Semoga presentasi ini nambah wawasan kalian ya buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya Ahmad Zaki Habibi. Saya Zaki Ahmad Johari. Oke, kami pamit undur diri ya. Hidup Jokowi!